Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad. Nabiyyu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah taala masih memberikan nikmat kepada kita sekalian. Kita mesti sama-sama bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Isya berjamaah, dan juga menghidupkan daripada malam-malam Ramadan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, di waktu ini, di saat ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beruntung di dunia, beruntung kelak di akhirat. Selamat di dunia, selamat kelak di akhirat, dan Allah tutup usia kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah musalla syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita memaksimalkan waktu yang Allah taala berikan ini di dalam penghambaan yang sejati, yang setulus-tulusnya pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di setiap malam-malam Ramadan kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana, dan seterusnya. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, puasa kita, dan amalia ibadah kita yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan daripada kekurangan daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelezatan dan kenikmatan di dalam perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita sudah sering mendengar daripada guru-guru kita. Dari mulai malam pertama Ramadan, mungkin sudah banyaknya para guru menyampaikan bagaimana kemuliaan, keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Di antara kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya ada yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Bagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Yang jadi pertanyaan sama kita, ini udah masuk malam kelima. Udah berapa juz Al-Qur'an yang kita baca? Udah berapa surat yang kita baca? Alhamdulillah kalau ada yang hatam. Atau udah masuk malam kelima Ramadan, Al-Qur'an di rumah kita masih berdebu. Al-Qur'an di rumah kita belum sama sekali tersentuh. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang mukmin yang hakiki, mungkin yang tahu jawabannya kita sendiri nanti. Dikatakan dalam satu kitab namanya Zawaid Fawaidul Muhtaram. Dikatakan di kitab tersebut, di tanda seorang mukmin yang hakiki atau tidak, di antaranya apa? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda seorang mukmin yang hakiki di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala sifatkan apa yang pertama? Kalau dia senantiasa berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya bergetar karena apa? Gempa? Bukan. Hatinya bergetar karena merasakan khusyuan hadirnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat-surat dalam Al-Qur'an, bertambah keimanannya. Apa yang menjadi sebab keimanan kita semakin hari semakin berkurang? Karena jauhnya kita daripada Al-Qur'an.
Coba kita lihat orang-orang tua kita dahulu. Mereka paginya nyawah, paginya berdagang, sore pulang, malam ibadah baca Al-Quran. Cuma nggak pernah tuh pusing, nggak pernah mikirin hidup yang ruwet. Beda sama kita saat ini. Duit ada, rumah enak, kendaraan ada. Cuma hidup setiap hari pusing terus. Mungkin satu kita jauh daripada Al-Quran. Maka alhamdulillah ini saatnya di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kenapa? Dengan senantiasa kita baca Al-Quran, keimanan kita senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Al-Quran semua bab dibahas dalam Al-Quran. Apa yang mau kita cari dalam Al-Quran? Semuanya ada. Sebagaimana dikisahkan dulu ada seorang pendeta Nasrani yang mempelajari ilmu Al-Quran. Ini orang Nasrani belajar ilmu Al-Quran, sehingga dia dapat satu ayat di dalam Al-Quran. Dia dapatin satu ayat, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan di dalam suci Al-Quran. Segala sesuatu semua dibahas di dalam Al-Quran. Sehingga pendeta Nasrani ini datang kepada orang alim daripada kaum muslimin. Dia datang kepada seorang ulama tersebut, wahai Syekh, kami telah dapati dalam Al-Quran bahwasanya Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan di dalam Al-Quran. Coba saya pengen nanya, fa'aina ilmu tib? Apakah ada di dalam Al-Quran ilmu kedokteran? Segala macam pembahasan ada dalam Al-Quran. Sehingga di seorang pendeta Nasrani nanya, apakah ada ilmu kedokteran dalam Al-Quran? Maka seorang ulama tersebut mengatakan, na'am, mawjud fil Quran. Nah, iya, ada dalam Al-Quran. Apa? Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Kalau kita mengkaji ayat ini ayat ini mengajarkan tentang ilmu kedokteran. Kenapa? Allah Ta'ala perintahkan kita makan dan minum. Cuma kita garis bawahi, wa la tusrifu, jangan berlebihan. Apa yang menyebabkan kita jatuh sakit? Apa itu? Asam urat, sakit kolesterol, makan yang berlebihan. Coba kita ikuti yang diajari Nabi Muhammad SAW. Makan ketika lapar dan berhenti sudah kenyang. Cuma ketika kita makan lagi asiknya makan, nambah sepiring, nambah 2 piring, nambah 3 piring, sampai kita nggak sadar bahwasanya dengan makan yang berlebihan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Kulu washrabu, dan begitu pun minum. Silahkan kita mau minum apa aja. Jangan dikit, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kalau kita membahas ayat ini begitu panjang. Coba penggalan daripada ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam Al-Quran itu mengajarkan ilmu tentang kedokteran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran di rumah kita. Yang belum sempat baca Al-Quran pulang dari tempat ini, ayo kita baca Al-Quran. Karena ketahui di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran, baca Al-Quran yang bagus dengan tajwid, makhraj huruf yang betul, maka orang tersebut akan berjalan bersama malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Nabi SAW mengingatkan di hadis setelahnya apa? Waman qara al-Quran wa huwa yatata'ata wa lahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam baca Al-Qurannya, mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan pernah malu untuk belajar baca Al-Quran. Apalagi ini bulannya Al-Quran. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelezatan kepada kita untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Ketahui ya, setiap satu huruf dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana Nabi SAW bersabda, alif lam mim laysa harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim bukan satu huruf, cuma alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Baru baca saja alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita baca di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan? Bulan yang Nabi SAW katakan al-hasanat mudha'af. Setiap amal baik yang kita kerjakan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan perkara yang sunnah mendapatkan pahala yang wajib. Yang wajib mendapatkan 70 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzunub tamhu, bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala obrol pengampunannya.
Siapa setiap kita yang pengen mendapatkan ampunan Allah? Ini saatnya, ini bulannya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan di setiap malam-malam Ramadan, ya baqiyal khair aqbil wa ya baqiyal syarr aqsir. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ayo kemari. Bagi orang-orang yang masih sibuk dengan maksiat dan dosa, cukup. Sudah, nggak cukup 11 bulan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini juga bahwa dakwah mustajabah. Bulan yang setiap doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dalam badan sehat walafiat. Bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang fi khair wal afiyah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.